Bab 84. 1 minggu berlalu. Semua orang sudah kembali kepada aktivitas mereka masing-masing, tak terkecuali Sean dan Naura. Saat ini Naura sedang bersantai di ruangan Sean di kantornya. "Sayang, Mas ada meeting di luar. Kamu mau ikut atau tunggu di sini?" tanya Sean lembut menghampiri Naura yang sedang fokus menonton drama kesukaannya. "Sayang," ucap Sean lagi mengecup pipi Naura yang tidak menjawab ucapannya. Iya Mas, kenapa?" tanya Naura tanpa menatap Sean. "Mas ada meeting di luar. Kamu ikut atau tinggal di sini?" tanya Sean lagi. "Aku tinggal aja ya Mas, nanggung nih," jawab Naura kembali fokus menonton. "Baiklah, Mas pergi dulu ya sayang. Nanti kalau butuh apa-apa bisa minta sama Dian," ucap Sean setelah mengecup sekilas bibir Naura. "Mas," pekik Naura saat Sean akan menutup pintu membuat Sean menoleh dan menghentikan langkahnya. "Apa nanti aku boleh keluar bersama Dian?" tanya Naura. "Sayang," ucap Sean coba menolak. "Jangan bilang gak boleh," tanya Naura lagi memasang wajah cemberutnya. Iya sayang boleh, tapi tetap dalam pengawasan orang suruhan Mas ya," jawab Sean cepat sebelum Naura marah. "Makasih Mas," ucap Naura mendekat lalu menghadiahkan kecupan di bibir suaminya. "Eits, sudah sana nanti terlambat," ucap Naura cepat melepas pelukan Sean sebelum suaminya yang berhasrat besar memakannya. Baiklah sayang, Mas pergi ya." Naura melanjutkan tontonannya setelah kepergian Sean. 1 jam kemudian setelah drama yang ditontonnya habis, Naura keluar dari ruangan menghampiri Dian, sekretaris Sean. "Nona cantik, apa kamu masih banyak kerjaan?" tanya Naura menggoda Dian. Naura yang sudah terbiasa ikut ke kantor Sean sudah menjadi akrab dengan Dian, sekretaris Sean. Bahkan sekarang mereka berteman. "Enggak Bu," jawab Dian sopan. "Ih, kan udah aku bilang jangan panggil ibu. Kita seumuran loh Yan. Panggil Rara aja ya," ucap Naura protes dengan panggilan Dian kepadanya. "Tapi ini masih jam kerja Bu." "Nggak ada tapi-tapian. Ya sudah yuk kita ke seberang," tunjuk Naura pada gedung besar di seberang kantor suaminya. "Apa Bapak ngizinin?" tanya Dian harap cemas karena semua orang di kantor sangat tahu betapa posesifnya Sean terhadap Naura. "Sudah, nggak perlu khawatir. Sean boleh kok," jawab Naura cepat membuat Dian menghela nafas lega. "Ya sudah Bu Bos yang cantik jelita jagat raya ini mau kemanapun akan hamba temani," goda Dian membuat mereka tertawa. "Yan, lapar nggak? Gimana kalau kita makan dulu baru keliling?" tanya Naura saat mereka sudah berada di dalam pusat perbelanjaan. "Baiklah, mau makan di tempat favorit aku nggak? Makanannya enak-enak, murah lagi," ucap Dian yang disetujui oleh Naura. "Kamu mau pesan apa Rah?" tanya Dian saat pelayan mendatangi mereka. "Apa saja deh, kamu pesankan makanan yang paling enak di sini ya," jawab Naura. Baiklah Mbak, kami pesan ini dan ini," ucap Dian ramah kepada pelayan restoran tersebut. Naura yang sedang asik mengobrol bersama Dian seraya menunggu pesanan mereka datang, sama sekali tidak menyadari kalau tepat di meja belakangnya ada seorang wanita yang ia kenal dan pernah ada dalam hidup Sean. Iya, wanita itu adalah Jenny. Jenny pun sama seperti Naura yang juga tidak menyadari keberadaan Naura. "Jen, kamu gak bisa terus sembunyikan fakta besar ini. Dia harus tahu kalau saat ini kamu sedang mengandung anaknya. Mau sampai kapan kamu menyembunyikannya? Semakin lama perutmu akan semakin membesar Jen," ucap seseorang membuat Naura yang berada tepat di belakang mereka pun menjadi penasaran dengan detak jantung yang berdebar sangat kencang saat mendengar ucapan orang yang berada di belakangnya. Kasihan wanita itu, sepertinya dia hamil di luar nikah dan lelaki itu tidak mencintainya, gumam Naura dalam hati. "Tapi dia tidak akan mau bertanggung jawab Ki. Percuma saja aku memberitahunya. Dia sangat membenciku. Dia tidak akan percaya dan tidak akan menerima kami. Hidupnya sudah sangat bahagia tanpa aku," jawab seorang perempuan yang Naura sangat tak asing dengan suaranya, membuat Naura yang semakin penasaran langsung menoleh ke belakang untuk memastikan apa yang ada di pikirannya. "Ya Tuhan, jadi benar itu Jenny mantan Mas Sean. Apa? Dia hamil? Apa itu anak Mas Sean? Ya Tuhan, tolong jangan mengujiku lagi Tuhan, aku mohon,"
batin Naura setelah memastikan orang yang berada di belakangnya benar adalah Jenny, mantan kekasih suaminya. Naura yang masih syok mendengar ucapan Jenny dan temannya pun dengan tubuh bergetar mencoba bangkit dan menghampiri Jenny yang sedang menunduk dengan air mata yang mengalir deras di wajahnya. "Rah, mau kemana?" tanya Dian yang sama sekali tak didengar oleh Naura, membuat Dian ikut berdiri mengekori Naura. "Apa benar kamu sedang hamil?" tanya Naura dengan suara bergetar berusaha menahan tangisnya. Jenny dan Kiki manajernya sangat terkejut dengan keberadaan Naura yang sudah berdiri di hadapan mereka dengan pertanyaan yang terlontar dari bibirnya. "Please Jen, tolong jawab, apa benar kamu sedang hamil?" tanya Naura lagi dengan air mata yang sudah mengalir seperti anak sungai di wajah cantiknya. "Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa harus seperti ini?" gumam Naura semakin terisak saat mendengar Jenny menjawab iya tentang kehamilannya. "Tenang dulu Ra, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Tolong dengarkan dulu penjelasanku. Anak ini bukan..." Ucapan Jenny terhenti seketika saat melihat Naura yang mulai terlihat linglung dan brek. Naura yang sangat syok mendengar pengakuan Jenny seketika jatuh pingsan di pelukan Dian yang berdiri tepat di sampingnya. Ra, bangun, tolong!" teriak Dian kencang membuat para pengawal Naura segera menghampiri mereka. "Cepat bawa Naura ke rumah sakit terdekat," pinta Dian kepada pengawal Naura dan bergegas meninggalkan restoran. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan Ra," gumam Jenny menangis di pelukan Kiki manajernya. Bab 85. "Ini tidak seperti yang kau pikirkan Ra," gumam Jenny menangis di pelukan Kiki manajernya. "Sudah Jen, lebih baik kita pulang. Tenangkan dulu dirimu. Wajar jika Naura salah paham terhadap kehamilanmu, karena setiap orang pasti tahu selama ini satu-satunya pria yang pernah menjalin hubungan denganmu hanya Sean. Nanti kita temui dan jelaskan kepada mereka," jawab Kiki coba menenangkan Jenny lalu membawa Jenny pulang ke rumah. Dian menghubungi Sean mengabarkan jika Naura pingsan dan sedang diperiksa di ruang UGD rumah sakit terdekat. Tak butuh waktu lama untuk Sean datang karena kebetulan rumah sakit tersebut letaknya tidak jauh dari tempat Sean mengadakan meeting. Suara langkah kaki Sean menggema di sepanjang koridor rumah sakit. Sean berjalan diikuti Dedi di belakangnya. Pukulan kuat mendarat di tubuh kedua pengawal Naura secara bergantian oleh Sean. "Apa yang kalian lakukan sampai istriku bisa pingsan seperti itu?" tanya Sean emosi dengan nafas menggebu. "Tuan, mereka sama sekali tidak bersalah," jawab Dian cepat sebelum Sean kembali menghajar kedua pengawal tersebut. Dokter keluar dari ruang UGD mengalihkan Sean dari kemarahannya. "Keluarga pasien?" ucap sang dokter. "Saya suaminya. Bagaimana keadaan istri saya?" tanya Sean harap cemas. "Oh, Anda Tuan Sean. Istri Anda baik-baik saja. Saat hamil muda memang sangat rentan terjadi hal-hal seperti ini," ucap sang dokter membuat Sean terbelalak karena terkejut. Namun setelah itu seketika raut wajah bahagia terpancar dari wajahnya. "Benarkah?" tanya Sean antusias. Ia tak mengira bahwa keinginan terbesarnya selama ini akhirnya terwujud. Bahkan matanya sampai berkaca-kaca saking bahagianya. "Untuk lebih memastikannya Anda bisa bawa istri Anda menemui dokter kandungan setelah istri Anda siuman nanti," jawab sang dokter setelah itu meninggalkan Sean. Sean masuk ke dalam ruangan di mana istrinya terbaring di ranjang rumah sakit, mengecup lama dahi istrinya dengan penuh cinta. "Sayang, apa kamu mendengarkan Dedi? Terima kasih telah hadir sayang. Tumbuh dengan baik dalam perut mami ya. Dan Dedi sangat mencintai kalian," ucap Sean bahagia mencium perut datar istrinya. Naura membuka matanya perlahan. Dia memegang kepalanya yang terasa berat. Sean yang berdiri tepat di samping Naura tersenyum bahagia mendapati Naura siuman. "Apa masih pusing sayang? Mau minum?" tawar Sean pada Naura. "Mas, kamu jahat. Aku membencimu," tangis Naura seketika pecah saat mengingat kembali kejadian beberapa saat sebelum dirinya pingsan. "Sayang, masalah apa?" tanya Sean bingung saat Naura terisak menangis. Sean coba mendekati istrinya namun Naura selalu menepis tangan Sean yang ingin memeluknya. "Jenny hamil mas, dia hamil anakmu," pekik Naura yang awalnya membuat Sean sangat terkejut namun tetap bisa bersikap tenang. Sean mencoba mendekati Naura, menghapus air mata Naura, menangkup kedua sisi pipi Naura dengan kedua tangannya. Jempolnya bergerak menghapus air mata Naura lalu memberikan ciuman lembut penuh kasih di dahi Naura. "Apa kamu percaya kalau yang dikandungnya adalah anakku?"
Tanya Sean lembut. Dia hamil mas, satu-satunya pria yang paling dekat dengannya hanya kamu. Rasanya sangat sakit. Rasa ini benar-benar menyiksaku mas, jawab Naura menepuk-nepuk dadanya yang terasa amat sesak. Sean semakin mendekatkan wajah mereka hingga hidung mereka saling bersentuhan, menghapus air mata Naura dengan ibu jarinya. Tolong percaya padaku sayang. Aku yakin dan aku berani bersumpah kalau anak yang dikandung Jenny bukanlah anakku. Kita akan mencari tahu yang sebenarnya. Kami sudah hampir 3 bulan berpisah. Mas sangat yakin jika bukan Mas yang menghamilinya. Mas sudah berjanji akan selalu mencintaimu dan tidak akan pernah menyakitimu seumur hidupku. Mas sangat-sangat mencintaimu. Tolong percaya padaku sayang. Jelas Sean lembut berusaha meyakinkan Naura. Aku percaya kepadamu mas. Tapi bagaimana kalau anak yang dikandungan Jenny benar anakmu? Aku tidak sekuat itu untuk berbagi suami mas. Aku tidak sanggup dan tidak akan pernah sanggup, ucap Naura dengan isak tangisnya. Tidak ada yang memintamu untuk berbagi sayang. Hati dan hidup mas hanya untukmu dan milikmu. Hanya kau satu-satunya wanita yang mas inginkan di dunia ini. Lebih baik mas mati daripada hidup tanpa dirimu. Shh, mas tidak boleh berbicara seperti itu, ucap Naura menempelkan jari telunjuknya di bibir Sean. Aku mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu. Dan aku percaya kepadamu mas. Aku ingin secepatnya kita temui Jenny. Aku ingin mendengar langsung semuanya dari Jenny, ucap Naura lagi mencoba menghentikan tangisnya. Baiklah sayang. Besok kita temui Jenny. Namun saat ini ada orang yang lebih penting yang harus kita temui, ucap Sean lalu mengangkat tubuh Naura menyusuri koridor rumah sakit. Mas, kenapa kemari? Tanya Naura saat Sean membawanya ke ruangan dokter kandungan. Selamat tuan, istri Anda sedang hamil dan usia kandungannya baru menginjak usia 6 minggu. Di usia kehamilan ini memang masih sangat rentan. Berikan makanan yang seimbang dan bergizi, serta jangan membuatnya kelelahan ataupun banyak pikiran, karena ibu hamil yang stres sangat berdampak buruk pada kandungannya. Jadi untuk itu tolong dijaga dengan baik ya tuan, dokter menjelaskan secara detail. Saya hamil dok? Tanya Naura dengan mata yang berkaca-kaca dan dokter membalas dengan anggukan kepala. Mas, tangis Naura kembali pecah di dalam pelukan Sean. Iya sayang, kita akan mempunyai anak, jawab Sean lembut mengecup kepala Naura. Aku bahagia mas, aku sangat bahagia. Mas juga sangat bahagia sayang. Terima kasih sudah mengandung anak mas. Terima kasih sayang, mas sangat mencintaimu dan anak kita, ucap Sean dengan sangat lembut pada Naura, membuat dokter yang melihat keharmonisan mereka menjadi ikut bahagia. Dokter Meli memberikan vitamin untuk Naura minum. Jangan lupa banyak minum air putih. Susu hamilnya juga ya nyonya. Jaga makan, jaga pikiran, dan jangan terlalu kelelahan, ucap dokter Meli sebelum Naura dan Sean meninggalkan ruangannya. Bab 86. Jenny duduk termenung di ranjangnya, mengingat kembali kenangan buruk yang selalu menghantuinya beberapa minggu belakangan ini. Flashback on. Jenny dan teman-temannya sedang berada di sebuah bar ternama di kota, merayakan ulang tahun temannya. Tepat pukul 2 dini hari, teman-teman Jenny satu persatu mulai meninggalkan bar tersebut. Saat dirinya akan pulang, Jenny melihat sosok pria yang dikenalnya sedang mabuk meracau mengganggu pengunjung lainnya. Jenny yang merasa penasaran pun coba mendekati pria tersebut. Permisi pak, ada apa ini? Tanya Jenny kepada salah satu pelayan yang coba menyadarkan Niko. Iya, pria mabuk yang membuat onar tersebut adalah Niko, sahabat dari mantan kekasihnya. Ini nona, tuan ini meracau, mengamuk, mengganggu pengunjung lainnya. Saya ingin mencoba menghubungi kerabatnya tapi handphone tuan ini sudah rusak. Sepertinya jatuh karena ulahnya sendiri. Jelas sang pelayan memperlihatkan HP Niko yang benar sudah rusak. Tumben dia tidak bersama Rehan dan Sean, batin Jenny. Apa Anda mengenalnya nona? Tanya pelayan lagi kepada Jenny. Iya, saya mengenalnya. Tolong bawa dia ke mobil saya. Saya yang akan mengantarkan dia pulang, ucap Jenny kepada pelayan tersebut. Aku tidak mungkin menghubungi Sean, tapi bagaimana ini? Aku juga tidak mempunyai kontak Rehan, ucap Jenny di dalam mobilnya melihat Niko yang masih meracau duduk di bangku penumpang. Jenny akhirnya memutuskan membawa Niko menuju ke hotel terdekat. Setelah sampai di hotel dan memesan kamar, Jenny meminta pelayan hotel membantunya membawa Niko ke dalam kamar yang sudah dipesannya. Terima kasih, ucap Jenny kepada pelayan hotel.
Lo nggak tahu rasanya aku ingin sekali membunuh pria tua itu jika dia bukan kakekku. Emang dia pikir menikah itu gampang? Apalagi harus menikah dengan wanita yang sama sekali tidak kita kenal dan tidak kita cintai. Ucap Niko meracau namun jelas didengar oleh Jenny. Oh, dia sedang punya masalah. Gumam Jenny berniat meninggalkan Niko, namun Niko malah menarik tangannya hingga Jenny terjatuh tepat di atas tubuh Niko. Kau mau kemana, Jalang? Aku sudah membayarmu. Racau Niko lagi yang tidak sadar sedang bersama Jenny. Hei, sadarlah, aku bukan jalangmu. Bentak Jenny mencoba bangkit dari tubuh Niko. Aku mau pulang, tolong lepaskan aku. Lebih baik kau tidur, Nick. Ucap Jenny masih berusaha melepaskan tubuhnya dari pelukan Niko. Berani sekali wanita jalang sepertimu menasehatiku. Ucap Niko yang membuat Jenny murka karena berulang kali menyebut dirinya jalang. Dengan sekuat tenaga Jenny mendorong tubuh Niko dan berusaha melepaskan dirinya dari pelukan Niko. Plak! Sebuah tamparan keras dari Jenny membuat Niko bangkit. Bukannya meminta maaf, Niko malah semakin kesal melihat Jenny yang dianggap adalah jalang sewaannya berani menamparnya. Aku sudah membayar tubuhmu. Berani sekali kau mau pergi sebelum melayaniku. Ucap Niko dalam mabuknya. Sadarlah Nick, aku Jenny, bukan jalangmu. Ucap Jenny. Namamu persis seperti nama model terkenal itu. Ucap Niko masih meracau. Lepas Nick, kamu mau apa? Nick, tolong berhenti. Aku minta maaf jika aku bersalah karena sudah menamparmu. Rintihan Jenny di antara rasa takutnya. Tidak pernah terbayangkan sekalipun di benaknya kalau dia akan berada dalam situasi seperti ini. Seks memang sering dia lakukan, namun seumur hidupnya hanya dua pria yang pernah menyentuhnya, yaitu Sean dan pria asing yang tidak diketahuinya yang sudah mengambil mahkotanya. Jenny memang seorang model terkenal yang biasa berpakaian terbuka. Namun pada kenyataannya, Jenny tidaklah semudah itu menjajakan tubuhnya pada sembarang pria. Jenny merasa sangat terhina diperlakukan seperti ini oleh pria yang Jenny kenal sebagai sahabat mantan kekasihnya. Dan Jenny sangat tahu bahwa di antara Sean, Rehan dan Nikolah yang selama ini paling memperlihatkan rasa tidak sukanya kepada Jenny yang Jenny tidak tahu apa penyebabnya. Air mata tak berhenti mengalir dari kedua matanya saat Niko dengan buasnya mencumbu setiap inci tubuhnya. Buruk, ini adalah kenangan terburuk yang pernah terjadi dalam hidupnya. Jenny merasa hidupnya benar-benar hancur saat ini. Setelah Niko menuntaskan hasratnya, dia jatuh tertidur di samping Jenny. Jenny bangun secara perlahan agar tidak membangunkan Niko. Mengambil kemeja Niko satu-satunya pakaian yang masih bisa digunakan. Setelah secara paksa Niko merobek pakaian yang ia gunakan sebelumnya. Setelah menggunakan kemeja Niko, Jenny keluar dari kamar hotel menuju mobilnya. Di dalam mobilnya Jenny meraung menangis jadi-jadinya mengingat kehancuran yang dirasakannya saat ini. Hancur dan bahkan sangat hancur perasaan Jenny saat ini. Flashback off. Sayang, maafkan Bunda. Bunda harus bagaimana? Ayahmu tidak mungkin percaya kepada Bunda. Apalagi dia sangat tidak menyukai Bunda, nak. Bunda harus bagaimana? Ucap Jenny mengelus perutnya seolah bertanya kepada perutnya yang masih datar.